Dibunuh seorang bernama Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina, dan Eki mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 WIB sebelum tokonya tutup, yakni lokasi Vina dan Eki meregang nyawa tepat di Jembatan Talun. Menurutnya, kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian nahas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Eki. Adapun saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian tersebut merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, yakni Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Diketahui saat itu Eki dan Vina masih berusia 16 tahun. Saat itu jasad keduanya dibuang di bawah jembatan layang. Hal itu bertujuan untuk mengelabui bahwa seakan-akan kedua korban meninggal dunia karena mengalami kecelakaan tunggal. Terkini, Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki turut membuka suara atas kasus yang kembali mencuat ke publik. Yakni Rudiana menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan telah bekerja sama dengan Reskrim. Adapun pihaknya saat ini turut meminta kepada masyarakat agar tak membuat pernyataan yang bisa memperburuk keadaan keluarganya. Pakar telematika Roy Suryo turut mengomentari rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina. Roy Suryo menyoroti sosok wanita lain yang terekam dalam CCTV tersebut. Pihaknya juga mencurigai ada sosok yang menyimpan rekaman CCTV itu selama 8 tahun. Dikutip dari Tribun News Bogor, analisa itu disampaikan Roy Suryo pada Minggu 2 Juni yang mengatakan seharusnya ada video utuh yang bisa diputar terkait rekaman CCTV tersebut. Pasalnya, Roy Suryo menilai kualitas dari rekaman CCTV itu cukup tajam, sementara yang beredar di media sosial hanyalah tangkapan layar dari CCTV di flyover Talun. Jika rekaman CCTV itu merupakan video yang utuh, maka bisa diputar untuk dianalisis. Sayangnya, Roy Suryo mengatakan kapasitas memori CCTV tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Artinya CCTV yang merekam kejadian pembunuhan Vina pada 2016 silam tidak bisa menyimpan data sampai 2024. Sementara berdasarkan pengamatannya, Roy Suryo menduga tangkapan layar CCTV flyover Talun berasal dari video yang utuh. Secara teknis, ia menduga ada sosok yang sengaja menyimpan video CCTV itu secara utuh. Roy Suryo juga menyoroti keberadaan wanita lain selain Vina dalam rekaman CCTV tersebut. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya, dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan, Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Dari telinganya ke... Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah, di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang dipoto, yang ditunjukkan
oleh pihak kepolisian. Oke, berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya, tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke, tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke, di rumahnya ya Saka ya? Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Sosok mantan ketua RT di sekitar TKP pembunuhan Vina Dewi, 16, dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat, kini keberadaannya misterius. Padahal, anaknya sempat ikut terseret dalam kasus pembunuhan sejoli yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Sang ketua RT dan anaknya yang bernama Kahfi itu seketika menghilang. Mereka berdua tak muncul atau memberikan kesaksiannya soal peristiwa kelam ini. Padahal, keterangannya bisa menjadi tambahan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di malam Vina dan Eki terbunuh. Warga sekitar TKP, Ferry Herianto, sempat berupaya untuk menemui sosok mantan ketua RT yang menjabat saat peristiwa 8 tahun silam itu terjadi. Ferry ingin menanyakan soal tidak adanya warung saat itu agar si ex-ketua RT dapat mendukung penjelasannya. Namun, gayung tak bersambut. Ex-ketua RT itu selalu tak berada di rumah ketika disambangi Ferry. Nah, saya tuh sempat mau tanya ke Pak RT-nya biar kesaksian saya tuh didukung soal warung. Tapi Pak RT nggak ada di rumah terus. Pak RT yang jabat tahun 2016, ya. Kalau yang sekarang ada, ujar Ferry saat berbincang dengan Deddy Mulyadi dalam konten YouTube-nya. Kuasa hukum dari 5 tersangka, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Ia menyebut bahwa Kahfi ikut nongkrong di warung Ibu Neneng bersama para terpidana. Anaknya Pak RT Kahfi ada di dalamnya, ujar Jogi seperti dilansir dari siaran iNews pada tanggal 21 Mei tahun 2024 silam. Setelah kumpul di warung Ibu Neneng, mereka kemudian bergeser ke rumah ketua RT yang kosong, termasuk juga Kahfi. 3 hari berselang pasca pembunuhan Vina dan Eki, mereka semua ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, Kahfi akhirnya dilepaskan pihak kepolisian setelah ketua RT datang menemui polisi. Kemudian Pak RT-nya datang ke kepolisian bilang bahwa anak saya ada di rumah kira-kira begitu. Ngototlah, Pak RT-nya, sehingga kepolisian mengeluarkan dia, Kahfi, tetapi yang lain tidak dikeluarkan. Padahal malam itu sama-sama di rumah Pak RT, jelas Jogi. Penjelasan Jogi juga diamini oleh Sauri, penjual nasi sekaligus warga sekitar TKP. Menurut Sauri, pada saat penangkapan para terpidana, Kahfi tak langsung ditangkap. Kahfi diminta untuk menunggui motor-motor para terpidana. Suruh nungguin motor, habis itu motornya juga diangkut, polisi. Anak Pak RT juga dibawa. Tapi malamnya, Kahfi sudah pulang, ujar Sauri saat berbincang dengan Deddy Mulyadi di channel YouTube-nya. Menurut Sauri, Kahfi sering bergaul dengan beberapa terpidana. Sauri pun mengakui kini ketua RT yang merupakan orang tua dari Kahfi sulit ditemui. Iya Pak Basren dulu, namanya. Sekarang ketua RT-nya dah ganti lagi, pungkasnya.